Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akad dan aplikasi produk jasa layanan yang beranggotakan yang pertama Sapsi Arfiana, yang kedua Winda Nurrohmah, yang ketiga Nailun Aski Muzayana, yang keempat Winda Lestari. Yang pertama akad. Akad dalam bahasa Arab, akad yang artinya ikatan atau janji atau ahdun. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi. Menurut jumhur ulama, mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka. Memaparkan jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad itu sendiri ada 13. Yang pertama, akad mudharabah menghimpun dana. Akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama atau malik, sahibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana dan pihak kedua atau amil, mudharib atau bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang kedua, akad mudharabah pembiayaan. Akad mudharabah pembiayaan atau qirad adalah akad kerjasama suatu usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama atau malik, sahib al-mal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua atau amil, mudharib, nasabah bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Yang keempat, akad murabahah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang keenam yaitu akad salam. Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang ketujuh yaitu akad istisna. Akad istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Yang kedelapan yaitu akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Yang kesembilan yaitu akad ijarah. Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang ke-10, akad muntahiyah bi al-tamlik.
Akad muntahiyah bi'al tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang ke-11 yaitu akad hawalah. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Yang ke-12 yaitu akad kafalah. Akad kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan atau makful. Yang ke-13 yaitu akad waqolah. Akad waqolah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa layanan. Jasa merupakan suatu produk yang tidak berwujud. Bila melihat lebih jauh lagi antara produk fisik dan jasa, sebenarnya keduanya memang sulit untuk dibedakan. Karena biasanya pembelian dari suatu produk akan turut disertai dengan pemberian fasilitas jasa. Dan sebaliknya juga, sering pembelian jasa mengikutsertakan barang dalam prosesnya. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik. Dengan demikian, akan menarik sebuah nasabah. Jasa-jasa itu berupa pengiriman uang transfer, pencairan cek, penukaran uang asing, letter of credit, letter of credit. Selanjutnya yaitu aplikasi akad pada produk jasa layanan. Bank sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat surplus atau penghimpunan dana. Yang kedua, menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang defisit atau pembiayaan. Yang ketiga, jasa atau layanan tambahan. Di sini ada bentuk produk jasa layanan yang ada di bank syariah, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu wakalah atau perwakilan. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Wakalah merupakan pendelegasian tugas atau mewakilkan suatu pekerjaan dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua yaitu ran atau gadai. Ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia boleh mengambil sebagai manfaat barangnya. Ketika menyalurkan dana kepada nasabah bank syariah, dapat melengkapinya dengan akad ran ini. Yang ketiga, kard atau pinjaman. Kard adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan suatu tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat yaitu sarf atau jual beli valuta asing. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, dan bisa juga mata uang yang tidak sejenis, seperti rupiah dengan dolar US. Yang kelima yaitu kafalah atau guaranti. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungan jawab orang lain sebagai penjamin. Yang keenam yaitu hiwalah atau alih piutang atau ajak piutang. Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang, atau dapat diartikan dengan muhil alaih atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungan jawab orang lain sebagai penjamin. Yang keenam yaitu hiwalah atau alih piutang atau ajak piutang. Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang, atau dapat diartikan dengan muhil alaih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.